Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adi, masih membahas seputaran asam lambung, GERD, dan juga anxiety disorder. Di mana saya ini merupakan salah satu penderita. Di akhir tahun 2019 saya menderita penyakit asam lambung, dan juga alhamdulillah saya sudah sembuh di tahun 2021, teman-teman. Nah, di video saya ini, teman-teman, saya hanya pengen berbagi ataupun sharing saja bagaimana saya bisa bangkit dan bisa sembuh dari penyakit asam lambung ini. Dan harapan saya tentunya semoga kalian itu bisa juga cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini. Karena apa? Karena begitu banyak sekali sensasi yang dirasakan oleh penderita penyakit asam lambung ini. Yang pertama mulai dari keringat, tenggorokan sakit, dada panas, sudah itu mulut kering, sering sering keringat dingin, sudah itu sering tremor dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali sensasi yang kita rasakan bagi penderita penyakit asam lambung ini. Nah, untuk itu teman-teman, saya itu pengen berbagi saja pengalaman saya ini, bagaimana tahapan-tahapan saya sembuh, bagaimana saya mengalami ketika saya down, bagaimana caranya saya bangkit. Untuk itu silakan kalian simak video-video saya. Mungkin cara penyampaian saya mungkin kurang begitu jelas. Tapi intinya kalau kalian bisa memahami, insya Allah kalian mendapat ilmunya dari pengalaman saya, dan kalian itu tidak begitu berlarut-larut dari penyakit asam lambung ini, teman-teman. Gini teman-teman, yang perlu kalian ketahui teman-teman, penderita penyakit asam lambung ini ataupun MA itu bahasa generalnya, bahasa umumnya, itu sebenarnya merupakan apa ya, penyakit yang lumrah, penyakit yang umum, penyakit yang biasa. Tetapi ketika kita sudah mengalami yang namanya anxiety, maka penyakit ini akan menjadi luar biasa, teman-teman. Karena penyakit yang begitu biasa ataupun penyakit yang sedikit ini bisa menjadi luar biasa karena kecemasan yang kita hadapi ataupun yang sering kita rasakan, teman-teman. Makanya inti dari penyakit asam lambung ini, teman-teman, untuk penyembuhan asam lambungnya ataupun MA-nya ataupun GERD-nya itu tidak begitu lama sebenarnya, hanya hitungan berapa minggu itu bisa sembuh kalau dari kedokteran ataupun dari kita sendiri bisa menjalani rutinitas yang hidup normal ataupun menjaga pola makan kita, maka lambung kita itu akan cepat sembuh dalam hitungan bulan saja ataupun 8 minggu saja. Tetapi kita itu susah sembuh karena dibarengi dengan kecemasan yang berlebih sehingga menyebabkan badan kita itu terasa mempunyai penyakit yang berat. Kadang-kadang kita merasa deg-degan, serasa kita itu seperti terkena penyakit jantung. Kita itu merasa keliengan, merasa sempoyongan, goyang dan sebagainya. Kita itu merasa kita itu mempunyai kanker di kepala dan sebagainya. Jadi sehingga rasa kecemasan-kecemasan ini ibarat api yang membakar ibarat api yang membakar kayu kering. Nah, sehingga terasa membesar, teman-teman. Api yang kecil membakar kayu yang kering yang tumpukan begitu banyak, maka api ini akan cepat membesar. Begitu juga mungkin anxiety kecemasan kecemasan, bahan bakarnya kecemasan membakar membakar penyakit lambung kita, sehingga penyakit kita ini terasa lebih besar, teman-teman. Terasa lebih mematikan, terasa lebih menakutkan, terasa besar, terasa penyakit berat dan sebagainya. Nah, sebenarnya teman-teman, ada beberapa metode yang saya lakukan ketika menderita penyakit asam lambung ini untuk penyembuhan ataupun pemulihan agar saya cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini. Yang pertama itu, teman-teman, saya lakukan secara medik. Secara medik saya lakukan berobat ke dokter umum, dokter spesialis dalam, tetapi hasilnya tidak begitu memuaskan. Dan uang saya sudah begitu banyak habis. Akhirnya saya stop, teman-teman. Saya berhenti dari metode ini dan saya mencoba untuk menerapkan yang namanya 3P, pola makan, pola hidup, dan juga pola pikir, teman-teman. Dimana pola pikir 3P ini saya pelajari dari senior-senior saya seperti Kang Erik Wibowo, Kang Rohimat Jasaputra. Mereka ini merupakan acuan dari penyembuhan saya, teman-teman, karena video-video mereka ini sangat membantu sekali. Dan juga dimana terutama, teman-teman, Kang Erik Wibowo, karena penyampaian beliau itu sangat masuk akal bagi saya dan juga sangat mudah diserap bagi saya. Dan ketika saya komen juga selalu dibalas, dan ini bisa memacu saya atau memotivasi saya untuk sembuh, teman-teman. Terima kasih untuk Kang Erik Wibowo.
atas motivasinya sehingga saya bisa sembuh dan bisa membantu kalian teman-teman yang masih menderita penyakit asam lambung ini. Semoga saya juga bisa menjadi wasilah kesembuhan kalian. Semoga saya juga bisa membantu kalian dengan harapan kalian itu cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini. Sebagai sama penderita asam lambung, harapan saya itu tidak banyak teman-teman. Semoga kita itu sembuh total dari penyakit asam lambung ini. Dan nah, seterusnya teman-teman, setelah saya menerapkan pola makan, pola hidup, pola pikir, saya itu untuk pola makan ya teman-teman, saya itu dulu menerapkan yang namanya jadwal makan. Nah, jadwal makan ini saya lakukan setiap 4 jam sekali, di mana saran Eric Wibowo waktu itu yaitu 4 jam sekali saya lakukan. Awal-awal dulu sih sebenarnya saya tidak bisa 4 jam karena saya itu orangnya cenderung mudah lapar, dan saya lakukan 2 jam, mungkin kurang dari 2 jam, tapi bertahap. Akhirnya menyentuh 4 jam dan akhirnya bisa normal 3 jam, bukan 3 jam, akhirnya bisa normal 3 kali sehari teman-teman. Dan seterusnya saya yang agak sulit itu teman-teman, saya itu pola pikir, karena saya itu orangnya dulu baperan, orangnya itu agak pemikir dan juga agak suka diajak debat. Jadi saya itu kalau pikir itu teman-teman, saya harus agak yang rasional, yang masuk di pikiran saya, yang harus masuk di hati saya. Jadi saya itu orangnya agak susah dibilangin teman-teman. Jadi ini menyebabkan saya agak susah sembuh teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan melakukan pola pikir yang sehat, saya melakukan meditasi. Tapi yang membantu saya itu, yang sangat membantu itu teman-teman, secara agama. Karena dengan agama, ketika kita sholat, ketika kita berzikir, pikiran kita itu lebih tenang, dan ketika kita lebih tenang, kita sudah mulai berpasrah, maka anxiety ini akan menjauh secara perlahan teman-teman. Dan alhamdulillah saya lakukan ini selama berapa tahun ya, menderita asam lambung dari 2019 2021, 2 tahun. Dan 2 tahun ya, selama 2 tahun ini akhirnya saya bisa sembuh, dan sekarang saya sudah beraktivitas normal, sudah ngopi, sudah merokok, sudah kerja, makan sudah 3 kali sehari, pokoknya sudah beraktivitas normal pada umumnya. Tetapi masih ada mungkin keliengan itu sebenarnya semua orang bisa mengalami teman-teman. Keliengan biasa seperti orang biasa, migrain dan sebagainya. Saya juga migrain, tapi saya tidak seperti dulu. Ketika migrain, aduh kenapa ini. Nah, saya tidak seperti dulu teman-teman. Migrain ya migrain, minum obat sembuh sudah, migrain tidur sembuh sudah, pokoknya sudah seperti itu. Pikiran saya tidak begitu berlarut-larut seperti dulu, tidak berjalan-jalan pikiran itu. Kalau dulu kan pikiran kita itu sering berjalan-jalan, ketika ada kutil saja mungkin di muka atau di mana, terasa jangan-jangan ini kanker, kanker, berjalan sampai besok pagi, sampai nggak bisa tidur. Itu pikiran kita ketika menderita penyakit anxiety teman-teman. Nah, sekarang kalau kalian sudah sembuh, ketika kalian mengalami jerawat, kutil, ataupun apalah ada yang di tubuh kalian itu merasa biasa-biasa saja. Misalnya ada panu, ada kutil, ada jerawat, mungkin besok lusa atau sembuh, kasih obat sembuh. Nah sudah, pikiran kita akan normal lagi seperti orang-orang yang normal pada umumnya. Tetapi kita itu lebih banyak pengalaman hidup, lebih banyak mengetahui masalah ilmu makanan, ilmu gizi. Karena ketika kita menderita penyakit asam lambung ini, secara tidak langsung kita itu belajar bagaimana kandungan gizi, makanan apa yang banyak mengandung gizi, makanan apa yang selalu menyebabkan banyak asam dan sebagainya. Jadi kita itu lebih banyak wawasan, lebih banyak ilmu, sehingga mungkin kita juga patut berterima kasih dengan penyakit asam lambung ini. Ada hikmahnya, itulah mungkin yang dinamakan orang itu hikmah. Di balik sesuatu pasti ada hikmahnya. Nah, di balik penderita penyakit asam lambung ini, ketika kalian sembuh, maka kalian akan mengetahui hikmahnya. Seperti saya teman-teman, manfaat air hangat, manfaat minum, pokoknya manfaat sesuatu itu kita itu bisa tahu teman-teman ketika kita menderita penyakit asam lambung ini. Jadi teman-teman jangan mengeluh, jangan berputus asa, karena sudah banyak orang yang sudah sembuh dari penyakit asam lambung ini. Bukan saya saja, sudah banyak orang-orang sebelum saya sembuh dari penyakit asam lambung ini. Ini merupakan bukan penyakit yang berat, ini bukan penyakit yang mematikan, ini bukan merupakan penyakit yang
sangat-sangat dicemaskan. Hanya saja ini merupakan penyakit yang mengganggu kebahagiaan kita. Jadi sekarang itu kalian harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berpasrah, banyak-banyak berzikir, karena ini sangat membantu, untuk merilekskan pikiran kita, untuk membantu menenangkan pikiran kita. Karena ketika pikiran kita rileks, pikiran kita tenang, maka efek ke tubuh kita itu akan menjadi positif, teman-teman. Ketika semua hal-hal positif datang ke tubuh kita, maka hal-hal yang negatif itu akan keluar, dan penyakit apapun akan mudah untuk disembuhkan, teman-teman. Karena apa? Karena dulu pernah saya membaca kata Ibnu Sina, kesabaran itu merupakan sebagian daripada obat. Jadi bagi kalian yang masih menderita penyakit asam lambung ini, kalian harus bersabar. Tentu pada suatu saat kalian pasti akan sembuh. Hanya waktunya saja belum tepat, teman-teman. Ketika tepat waktunya, kalian pasti akan sembuh. Tapi dengan syarat kalian harus tetap melakukan pola hidup sehat, pola makan yang sehat, atur 3P-nya, pola makan, pola pikiran, juga pola hidup, teman-teman. Tetap atur, tetap jaga agar penyakit ini tidak berulang kembali, teman-teman. Mungkin itu saja, teman-teman, penyampaian ataupun sharing saya dari video kali ini. Semoga ini bisa membantu, semoga ini bisa melengahkan kalian penderita asam lambung sekarang. Semoga kalian tidak terlalu terngiang-ngiang, tidak merasa cemas, tidak merasa sendirian, bahwa kalian itu pasti sembuh, bukan penderita penyakit yang berat. Insya Allah kalian pasti akan sembuh, teman-teman. Mungkin itu saja, teman-teman. Sekian dari saya, Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.